Sidang Senat terbuka. Wisuda Pasca Sarjana ke-24 dan Sarjana ke-54 Universitas Veteran Bangun Nusantara segera dimulai. Rektor, Ketua, dan anggota Senat memasuki tempat sidang. Rektor, Ketua, dan anggota Senat memasuki tempat sidang. Hadirin dimohon berdiri. Saya Bapak Kartono, Ketua Dewan Pembina yang saat ini kita sedang menyaksikan wisuda pasca sarjana dan sarjana yang alhamdulillah semua sudah berhasil lulus. 500 wisudawan yang semuanya sudah mendapat bekal ilmu konten. Tapi itulah tidak cukup tanpa ada sikap mental, attitude yang baik untuk meniti karir yang lebih baik. Karena itu adalah 6%. Karena IQ dan EQ itu sekarang hanya 20%. EQ dan SQ itu tercatat 80%. Kesuksesan orang tidak dinilai dari kecerdasan, tapi kan dinilai baik sikap mental dan attitude yang baik, sehingga nanti bisa membawa dia untuk diterima di mana pun. Pengalaman saya bahwa ada teman-teman yang teman saya pintarnya luar biasa, tapi setiap langkah mau masuk pekerjaan tidak selangkah karena sikap mentalnya yang kurang pas untuk masuk ke proses pekerjaan ini. Agar itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Bidang Akademik Universitas Veteran Bangun Nusantara. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah, Bapak Dr. Bimo Widyo Andoko, SHMH. Yang terhormat para pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo yang telah berkenan hadir. Yang terhormat Ketua Pembina YPPP Veteran, Bapak Dr. Andes Bambang Margono, Magister Manajemen, Ketua YPPP Veteran Bapak Dr. Andes Sardewo Suharto, Magister Manajemen, beserta seluruh pengurus pengawas YPPP Veteran. Yang kami hormati Ketua Senat Universitas beserta seluruh anggota Senat Universitas Veteran Bangun Nusantara. Yang kami hormati segenap tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan yang kami banggakan dan yang teristimewa, seluruh wisudawan dan wisudawati beserta keluarganya yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua,
pada hari ini Sabtu 9 November 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Univet Bantara dapat melaksanakan dengan penuh hikmat wisuda pasca sarjana ke-24 dan sarjana ke-54 pada tahun akademik 2020-24 dan 2025 di Wisma Widya Karya Dharma Auditorium Kampus Univet Bantara ini. Atas berkah dan karunia-Nya pula kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam suasana penuh kegembiraan, kebahagiaan, serta penuh rasa syukur. Rasa syukur patut senantiasa kita jaga karena dengan bersyukur insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan serta membawa diri kita menjadi manusia yang tangguh sehingga mampu menghadapi pahit manisnya kehidupan ini. Menjadi insan yang tangguh akan menguatkan tekad dan ikhtiar kita bersama dalam menjalankan misi mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga semoga berkat karunia Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan laporan pada sidang Senat terbuka yang terhormat yang berisi yang pertama, jumlah mahasiswa baru 3 tahun terakhir. Kedua, jumlah lulusan 3 tahun terakhir. Ketiga, wisudawan wisudawati pasca sarjana ke-24 dan sarjana ke-54 serta yang keempat adalah wisudawan berprestasi. Laporan yang pertama, jumlah mahasiswa baru 3 tahun terakhir. Jumlah mahasiswa baru 3 tahun terakhir pada 26 program studi di Univet Bantara adalah pada tahun akademik 2022-2023 sejumlah 1.693 mahasiswa. Pada tahun 2023-2024 berjumlah 1.416. Pada tahun ini, pada tahun akademik 2024-2025, Univet menerima sejumlah 4.251 mahasiswa. Laporan berikutnya, jumlah lulusan 3 tahun terakhir. 978 wisudawan telah diwisuda pada tahun 2022 pada bulan Mei dan bulan November. Pada tahun 2023 di bulan Mei dan November telah meluluskan 815 wisudawan wisudawati. Pada tahun ini 2024 terdapat 900 wisudawan 920 wisudawan wisudawati di Univet Bantara. Laporan berikutnya, wisudawan pasca sarjana ke-24, sarjana ke-54 pada program studi masing-masing dengan indeks prestasi masing-masing. Program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia meluluskan 36 wisudawan wisudawati dengan indeks prestasi kumulatif rata-rata 3,78. Program studi agribisnis meluluskan 8 wisudawan wisudawati dengan IPK rata-rata 3,58. Program studi peternakan jumlah wisudawan 42 dengan indeks prestasi rata-rata 3,66. Program studi teknologi hasil pertanian meluluskan 5 mahasiswa dengan IPK rata-rata 3,61. Program studi ilmu komunikasi terdapat 47 wisudawan wisudawati dengan IPK rata-rata 3,41. Program studi bimbingan konseling 36 mahasiswa dengan IPK rata-rata 3,51. Program studi pendidikan bahasa Inggris terdapat 13 wisudawan wisudawati dengan IPK rata-rata 3,46
Pendidikan Biologi 3 mahasiswa dengan IPK rata-rata 3,62. Pendidikan Geografi 7 mahasiswa dengan IPK rata-rata 3,69. Pendidikan Matematika ada 20 wisudawan-wisudawati IPK rata-rata 3,53. Pendidikan Sejarah 2 mahasiswa IPK rata-rata 3,68. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah ada 3 mahasiswa dengan IPK rata-rata 3,37. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia meluluskan 28 wisudawan-wisudawati dengan IPK rata-rata 3,48. Pendidikan Guru Sekolah Dasar terdapat 87 wisudawan-wisudawati dengan IPK rata-rata 3,51. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan meluluskan 10 wisudawan-wisudawati dengan IPK rata-rata 3,64. Teknologi Pendidikan ada 6 wisudawan-wisudawati dengan IPK rata-rata 3,58. Program Studi Kesehatan Masyarakat meluluskan 58 wisudawan-wisudawati dengan IPK rata-rata 3,64. Program Studi Manajemen 36 wisudawan-wisudawati dengan IPK rata-rata 3,66. Program Studi Teknik Sipil sebanyak 38 wisudawan-wisudawati dengan IPK rata-rata 3,56. Dan terakhir, program studi teknik industri meluluskan 15 wisudawan-wisudawati dengan indeks prestasi rata-rata 3,48. Jumlah total 500 wisudawan-wisudawati. Indeks prestasi kumulatif rata-rata keseluruhan wisudawan pasca sarjana ke-24 dan sarjana ke-54 adalah 3,57. Laporan berikutnya, wisudawan berprestasi. Ketentuan predikat cum laude dan predikat terbaik bagi kelulusan ujian akhir mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara didasarkan pada Peraturan Akademik Univet Bantara pasal 46 yang menyatakan bahwa predikat cum laude untuk program Diploma 3 diberikan kepada lulusan dengan IPK 3,51 sampai 4,00 dengan masa studi tidak lebih dari 6 semester. Predikat cum laude program sarjana diberikan kepada lulusan dengan IPK 3,51 sampai 4,00 dengan masa studi tidak lebih dari 8 semester. Sementara pada program pasca sarjana, predikat cum laude diberikan kepada lulusan dengan IPK 3,75 sampai dengan 4,00 dengan masa studi paling lama 2 tahun. Dari sejumlah 500 wisudawan-wisudawati yang diwisuda hari ini, yang dinyatakan berhasil lulus dengan predikat dengan pujian atau cum laude, ada sebanyak 232 wisudawan-wisudawati. Adapun dari 500 wisudawan-wisudawati dan 232 orang yang mendapatkan predikat cum laude, terdapat 19 mahasiswa yang berhasil memperoleh predikat terbaik yang terdistribusi pada 19 program studi dengan identitas wisudawan-wisudawati sebagai berikut. Nama Asni Sri Hidayati dari program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia IPK 3,93. Putria Alivia dari program studi Peternakan IPK 3,97. Susi Asih Budiwahyuni dari Pendidikan Matematika IPK 3,96. Rika Puji Rahayu dari Pendidikan Geografi IPK 3,90. Program studi Pendidikan Sejarah terdapat mahasiswa berprestasi bernama Farid Siam Nurudin IPK 3,88. Amanda Maya Ariska
dari Prodi Teknik Industri IPK 3,88. Nur Sifania Rosada dari Prodi Bimbingan Konseling IPK 3,86. Resa Artamivea Suci IPK 3,83 dari Prodi Teknik Sipil. Safa Nur Alivia Salsabila IPK 3,83 dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Anastasia Putri Wijaya IPK 3,82 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Abigail Sisilia Widya Puspa dari Prodi Kesehatan Masyarakat IPK 3,82. Putri Pramudiantoro dari Prodi Manajemen IPK 3,82. Yohanes Leo Nardus Fabel Renaldi Setio Prianto IPK 3,80 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Anissa Pudyastuti Prianto IPK 3,79 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Revi Widya Andini IPK 3,79 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Winda Yogi Muslihah IP 3,79 dari Prodi Agribisnis. Rindi Diah Ayu Fitriani dari Prodi Pendidikan Biologi IPK 3,72. Sri Kartini IPK 3,71 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Terakhir, Ratri Aulia Sari Nurjanah IPK 3,66 dari Prodi Pendidikan dan Sastra Indonesia. Mahasiswa yang berhasil memperoleh indeks prestasi kumulatif tertinggi pada program Pasca Sarjana adalah nama Asni Sri Hidayati, kelahiran Karanganyar 13 Oktober 1981, alamat di Jetis Sukoharjo IPK 3,93. Disilakan berdiri. Mahasiswa yang berhasil memperoleh indeks prestasi kumulatif tertinggi pada program sarjana adalah Putria Alivia, kelahiran Sukoharjo 6 Desember 2002 dari Prodi Peternakan, alamat Begajah Sukoharjo IPK 3,97. Disilakan berdiri. Mahasiswa, silakan duduk kembali. Mahasiswa yang lulus dengan usia termuda, nama Afisah Sinta Burhamidah, kelahiran Karanganyar 7 Desember 2003, usia pada saat ini 20 tahun 11 bulan 8 hari dari Prodi Peternakan. Disilakan berdiri. Mahasiswa yang lulus dengan usia tertua, nama Safi'i, kelahiran Klaten 28 September 1975, pada saat ini berusia 49 tahun 1 bulan 24 hari dari Prodi Bimbingan Konseling. Disilakan berdiri. Terima kasih. Demikian laporan kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas perkenan Ibu Rektor telah mewisuda para wisudawan wisudawati pada hari ini. Kepada Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan, Kepala LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah, mohon berkenan memberikan sambutan dan pengarahan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf bila terdapat kekurangan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan pidato wisudawan yang akan disampaikan oleh perwakilan wisudawan Saudari Asni Sri Hidayati. Universitas Veteran Bangun Nusantara, Ibu Farida Nugrahani. Ke gunung Ngetawi atas sae SMP Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala Layanan Pendidikan Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah, Bapak Dr. Bimo Widyo Andoko. Bapak Ibu, beliau menitip salam hari ini berhalangan hadir dan nanti insya Allah menyampaikan video ucapan selamat. Sebenarnya hari wisuda ini pun tanggalnya beliau yang memilih, tetapi ini memang hari yang sangat baik sehingga bertepatan dengan beliau mendapatkan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Begitupun alumni kami, alumni terbaik kami, Mbak Leoni Ratri, juara badminton dunia yang hari ini harusnya memberikan sambutan. Perwakilan alumni juga tidak bisa hadir karena sedang berlaga di luar negeri. Yang terhormat pembina YPP Veteran, Ketua Yayasan beserta segenap pengurus dan pengawas. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Sukoharjo, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam Bedosari. Yang saya hormati Ketua Senat Universitas beserta seluruh anggota Senat, Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Direktur Program Pasca Sarjana, para dekan dan wakil dekan di semua fakultas serta seluruh ketua program studi maupun sekretaris program studi. Yang saya hormati Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala Badan, dan juga Kepala Unit, segenap guru besar, dosen, dan tenaga kependidikan, para mahasiswa dan alumni, dan juga yang saya hormati para sejawat, para rektor perguruan tinggi di sekitar atau yang mewakili, terima kasih sudah hadir untuk mendukung kami. Yang saya hormati para mitra perbankan dan juga mitra media massa, terima kasih, lama sekali ya. Semoga tidak bosan, dan hari ini memang agak panas, mohon maaf. AC-nya sudah seperti biasa, tapi biasanya nggak berasa panas, ini panas. Berarti cuacanya memang sedang panas. Yang saya hormati juga seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi yang teristimewa untuk para wisudawan beserta orang tua dan keluarga yang sedang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya sampaikan sambutan ini, ingin sekali saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya kita semuanya bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat dan salam kita curahkan untuk baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi teladan hidup kita dan insya Allah akan kita harapkan syafaatnya pada hari akhir nanti. Selanjutnya kepada seluruh tamu undangan, saya sungguh mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tentu saja Bapak Ibu telah mengorbankan waktu untuk hadir di sini,
menyemangati teman-teman alumni dalam rangka menapak masa depan yang insya Allah gemilang dari Univet Bantara atas doa Bapak Ibu semuanya. Untuk itu sungguh segala hormat dan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh tamu undangan yang berkenan hadir di pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara hadirin yang berbahagia, pada hari ini hari Sabtu 9 November tahun 2024, Universitas Veteran Bangun Nusantara melaksanakan wisuda pasca sarjana yang ke-24 dan sarjana yang ke-54. Kali ini tidak ada program D3 yang lulus dan kami wisuda insya Allah pada periode yang akan datang. Pada wisuda periode ini saya atas nama pribadi maupun atas nama lembaga dengan penuh rasa syukur saya akan melepaskan 500 mahasiswa wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikannya sesuai jenjang yang ditempuhnya. Untuk itu kepada seluruh wisudawan saya ucapkan selamat dan sukses atas pencapaian gelar ini. Semoga gelar ini yang telah Anda raih bisa membawa kesuksesan untuk menggapai cita-cita di masa yang akan datang. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga yang hari ini untuk orang tua mahasiswa yang kumlot berada di ujung belakang, kemudian yang lain berkenan menempati tempat sisi kiri dan kanan. Alhamdulillah baru kali ini kita memanfaatkan kembali sayap kiri dan kanan. Terima kasih yayasan yang telah memfasilitasi kami. Tapi mungkin nanti perlu gorden yang sebelah sana agak panas tampaknya karena ada sinar matahari. Bapak Ibu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih utamanya kepada orang tua wisudawan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami Univet Bantara. Univet Bantara telah mendidik putra-putri keluarga dari Bapak Ibu semuanya hingga kini telah berhasil menyandang gelarnya. Untuk itu pada kesempatan hari wisuda yang membahagiakan ini saya melepaskan kembali kepada Bapak Ibu keluarga semuanya dengan iringan doa. Semoga mereka sukses meraih masa depan yang dengan bekal ilmu yang telah ditimba di Univet Bantara Sukoharjo ini dan telah diperoleh pengetahuan dan keterampilan bersama dengan para dosen yang ada di Univet Bantara yang kita banggakan bersama ini. Bapak Ibu dan saudara hadirin yang berbahagia, saat ini adalah tahun politik. Begitu banyak peristiwa politik yang terjadi pada kurun waktu ini. Banyak pula tatanan kehidupan yang telah bergeser. Begitu pula tatanan di dalam pengelolaan pendidikan perguruan tinggi. Beberapa peraturan telah diluncurkan pada akhir masa jabatan Mas Menteri, maksud saya Mas Menteri Pendidikan, Mas Nadiem. Sebelum turun beliau meluncurkan banyak peraturan, bahkan ada keputusan menteri yang belum selesai kami sikapi dan kami sosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika, yaitu keputusan Menteri nomor 209/P/2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen malah sudah dicabut dan diganti dengan permen yang baru, yaitu permen nomor 384 tahun 2024. Begitupun selang beberapa saat muncul juga peraturan baru, yaitu permen nomor 44 tahun 2024 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen. Semua ini telah membuat kami penyelenggara perguruan tinggi menjadi tergagap-gagap dalam mengikutinya. Kalang kabut tentunya, karena peraturan itu hadir tentu saja tidak untuk diabaikan, tetapi untuk dilaksanakan karena sifatnya mengikat kepada subjek yang dituju. Tetapi atas banyaknya perubahan yang cukup signifikan, besar kemungkinan akan menimbulkan kegaduhan karena dirasakan cukup memberatkan bagi sementara pihak, utamanya kami para penyelenggara perguruan tinggi swasta.
Untuk itu saat ini kami berupaya memahami dan mempersiapkan diri untuk dapat memenuhi tuntutan regulasi yang terbaru tersebut, meskipun itu sangat berat. Dengan hati yang masih gamang, akankah permen yang terbaru nomor 44 tahun 2004 itu betul-betul akan diberlakukan? Semoga dapat ditinjau kembali, itu doa kami. Mengingat saat ini sudah ada presiden yang baru dan juga ada menteri yang baru pula. Semoga akan segera muncul peraturan baru ataupun yang mencabut peraturan yang mungkin memberatkan kami bersama. Bahkan kementerian pun sebetulnya saat ini telah dipecah menjadi 3, Kemendikbud. Tentu saja banyak hal baru yang nanti akan kita alami bersama. Tentu saja saat ini kita sedang menunggu Bapak Ibu kejutan apa lagi yang akan kita hadapi ke depan, sembari berharap semoga ke depan semua pengelolaan perguruan tinggi akan menjadi lebih baik, sehingga pengelolaan perguruan tinggi tidak perlu tidak perlu cemas dan tetap bisa optimis untuk dapat menjalankan perannya dalam membantu pemerintah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga pemerintah yang baru dapat memberikan ruang gerak yang cukup bagi perguruan tinggi, utamanya perguruan tinggi swasta, untuk mampu mengembangkan diri dan mampu menjalankan perannya sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, maupun Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Sebagai pimpinan perguruan tinggi, saya senantiasa memohon dukungan dari semua pihak agar perguruan tinggi kami, Univet Bantara, tetap eksis dan mampu berprestasi di antara gelombang tsunami regulasi yang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu, saudara hadirin yang berbahagia, yang terakhir dalam kesempatan yang membahagiakan ini, kepada para wisudawan saya berpesan, jadilah saudara pribadi yang tangguh, sabar, tidak mudah menyerah, bahwa tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Jangan pernah takut gagal, namun cobalah dan teruslah berjuang dengan gigih, karena sesungguhnya kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kesuksesan adalah hadiah bagi mereka yang telah berjuang dengan sabar, tekun, semangat, dan pantang menyerah. Tentunya semua upaya perlu disertai dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Maha Pencipta dan Pemberi rezeki. Karena itu jadilah saudara orang-orang yang baik, yang senantiasa beriman, menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya, dengan harapan agar doa-doa yang terpanjat dapat terkabul, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya yang bertakwa. Kepada seluruh wisudawan kami mendoakan semoga keberuntungan senantiasa menyertai hidup saudara. Semoga kalian berterima dalam dunia kerja sehingga mampu berperan serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusan saudara, melindungi, membimbing langkah saudara menuju sukses yang membanggakan alma mater yang kita cintai dan kita junjung tinggi bersama, yaitu Universitas Veteran Bangun Nusantara. Sebagai penutup akan saya sampaikan pantun, cakep ya? Siap? Buah nanas, buah mangga, masih mengkal legit rasanya. Ijazah kini sudah diterima sebagai bekal Anda berkarya. Satu lagi ya, kalau ditepuk itu suruh turun ya, karena ini sudah disiapkan. Senyum manis merah merona, nampak ayu teduh di mata. Selamat dan sukses saudara-saudara, wujudkan mimpi, bahagiakan orang-orang tercinta. Demikian pidato saya
Sekali lagi selamat untuk para wisudawan dan untuk semuanya saya mohon untuk dimaafkan apabila ada yang kurang berkenan. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegunungin